Pesan Ramadan bersama Majelis Hukama Muslimin Kantor Cabang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan itu banyak macamnya. Ada keadilan sosial, ada keadilan religi, ada keadilan keluarga, ada keadilan dalam politik dan sebagainya. Tapi yang kita akan diskusikan kali ini adalah keadilan gender. Apa itu keadilan gender? Keadilan yang berbasis pada jenis kelamin. Jadi jangan sampai perbedaan jenis kelamin itu melahirkan jenis kelamin pertama, ya, atau jenis kelamin kedua. Nah, sehingga muncul apa yang disebut dengan the first sex dan the second sex. Nah, seperti yang terjadi dalam masyarakat kita dalam banyak negara sekarang ini, seolah-olah perempuan itu menjadi second sex, jenis kelamin kedua yang tidak punya daya, yang tidak perlu diberikan apresiasi yang lebih positif. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa Al-Quran dan agama-agama lain juga sesungguhnya sangat menekankan adanya aspek persamaan. Laki-laki dan perempuan itu kan sama-sama sebagai hamba. Laki-laki dan perempuan itu juga sama-sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Kenapa harus ada yang istimewa dan kenapa harus yang nomor dua? Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, jangan hanya mengandalkan laki-laki untuk dalam era persaingan antar negara sekarang ini. Lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia itu adalah perempuan. Nah, kalau yang bangkit hanya laki-lakinya, bagaimana bisa kita berhadapan dengan negara-negara lain yang menjadikan laki-laki perempuannya itu seiring seirama dalam mempertahankan bangsa dan negaranya? Makanya itu berilah kesempatan kepada perempuan untuk berdaya, berilah kesempatan kepada perempuan untuk berproduksi sedemikian rupa. Jangan memojokkan perempuan hanya di dapur, tempat tidur, dan sumur. Jangan memojokkan perempuan hanya di rumah tangga, tapi tidak mengizinkan untuk menjadi orang nomor satu di dunia publik, ya kan? Nah, ini satu kelemahan kita. Islam terutama tidak pernah memojokkan perempuan dalam dunia domestik. Publik dan domestik itu sama-sama punya hak laki-laki dan perempuan itu sendiri. Banyak contoh di dalam Al-Quran, banyak contoh dalam hadis Nabi. Perempuan juga ikut dalam peperangan, ya. Perempuan juga ikut di dalam perlombaan pertandingan, perempuan juga ikut dalam berusaha. Banyak sekali pengusaha perempuan juga pada masa Nabi sampai pada masa sahabat. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, banyak sekali ayat-ayat yang dipahami secara bias gender. Contohnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sebetulnya bukan berarti kepemimpinan struktural di situ. Saya lebih cenderung mengartikan seperti apa yang sekarang ini, laki-laki adalah pendamping daripada perempuan. Jadi interchangeable, siapa yang memiliki power maka dialah akan menjadi kepala rumah tangga. Ketika Nabi ia memiliki power pada waktu di Mekah itu adalah Khadijah, maka kepala rumah tangganya adalah Khadijah, kan? Tapi ketika yang memiliki power di Madinah adalah Nabi Muhammad, maka kepala rumah tangganya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak otomatis bahwa kepala rumah tangga itu harus laki-laki. Ini menurut Quran. Ya. Dan yang paling penting juga, jangan sampai memojokkan perempuan karena atas nama agama, kan. Kalau perempuan itu adalah temptator, penggoda, ya. Dia menggoda Nabi Adam sehingga turun memakan buah khuldi, kan. Dialah yang menggoda Nabi Yusuf, ya, sehingga hampir saja terjebak. Dan dialah yang menggoda banyak. Pokoknya perempuan itu identik dengan penggoda. Nah, ini terlalu dramatikal. Saya ingin mengingatkan bahwa banyak sekali perempuan yang berprestasi dalam Al-Quran yang perlu kita tonjolkan juga. Misalnya siapa? Khadijah. Itu teladan-teladan perempuan, Ummahatul Mukminin. Kita angkat ke atas, ada dua perempuan yang paling istimewa dalam Quran itu. Perempuan Hawa dan perempuan Siti Maryam. Tapi nanti pada kesempatan lain kita nanti akan lanjutkan siapa Maryam dan siapa Hawa itu sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ramadan bersama Majelis Hukama Muslimin Kantor Cabang Indonesia.